Kan terjadi lagi dari driver Gojek gak dapet. Lapar lagi gua. Biasanya kalau kalian pada kelaparan tuh ngapain ya? Apakah akan ngewibu gitu, ataukah masak telur gitu, ataukah kayak gua gini kan, ngobrol kayak orang idiot di depan desktop berwallpaper Elina. Oke lah, daripada gua hanya menceritakan tentang kisah kelam hidupku yang menyedihkan, gue ingin ngebahas season ketiga dari sebuah anime yang bertemakan tentang perang-perangan dan juga orang ke isekai pakai baju militer, dan yang lebih kacaunya lagi dia seorang jadi bukan anak muda seperti isekai kebanyakan. Udah kedebak judulnya, tepat sekali ya. Sesuai judulnya juga thumbnail video ini, gue ingin membahas anime Getji Taikenochi Nite Kaku Tatakaeri. Ya susah kali, nggak ada orang yang ditanyain bakal nyebutnya lengkap kayak gini. Getji Taikenochi Nite Kaku Tatakaeri. Ada ya? Yang kalau ditanya, bro judul animenya apa? Getji Taikenochi Nite Kaku Tatakaeri. Wah, komur atau nge-rap kau gitu. Ya, seperti itu ya. Tapi ya banyak banget sih yang menanyakan ke gua, kira-kira season 3 dari Get tuh ada nggak sih? Dan gue juga salah satu pecinta anime Get yang nunggu dari 5 tahun ini ya nggak muncul-muncul juga gitu kan. Biasanya anime-anime yang udah sampai bertahun-tahun kagak muncul-muncul tuh sudah berhentilah mengharapkan season lanjutannya lagi gitu kan. Apalagi ini anime tayang tuh 5 tahun yang lalu gitu kan. Wah lama banget, telak 5 tahun yang lalu. Winter 2016 ya kan. Di saat yang sama juga gue di waktu itu masih jadi bocil idiot ya kan. Gue masih bocil. Jadi kalau teman-teman ada yang nonton ini bocil dan merasa dirinya itu idiot, nandemonai, orewah dulu juga gitu. Jadinya ya gak usah dipersulit lagi kisah hidupmu itu. Jadi kalau kita membahas tentang season ketiga dari anime Get, kita harus membahas dulu apakah anime ini bener-bener mau dijadikan anime long run, ataukah cuma jadi media promosi, ataukah anime kagak laku. Pertama yang bisa gue kasih tahu, ini sebenarnya anime laku ya, laku gitu kan. Kenapa gue bilang laku? Bukan karena tokoh utamanya itu ganteng kayak Saitama, ataupun juga tokoh utamanya itu punya rambut yang keren kayak Saitama, ataupun juga karena tokoh utamanya itu ganteng kayak Saitama, bukan. Melainkan adalah dengan suksesnya jualan waifu mereka yang sangat luar biasa gitu kan. Kalau misalnya teman-teman menonton Get, gue berani taruhan satu karakter perempuan di anime tersebut masuk ke dalam list waifu kalian. Udah, gak usah sok-sok sundere, gak usah bilang ala bohong lu bang, tebakan lu salah pasti ada. Kalau nggak ada, cuman belum nonton. Udah gitu aja kan. Biasanya, misalnya nih Rory Mercury, banyak orang yang waifunya Rory Mercury tanpa tahu animenya apa. Kacau sekali. Mentang-mentang pengisi suaranya Taneda Risa ya. Oke, lanjut aja lagi kan. Seperti yang sudah gue sampaikan sebelumnya gitu kan. Apakah ini anime kagak laku? Jawabannya laku. Menurut gua pribadi, fandomnya lumayan luas, yang ngebahas juga masih rame. Dan ngewaifuin anime ini juga banyak. Apakah anime ini mau dibikin long run? Saya nggak tahu. Apakah anime ini tuh cuma media promosi? Kemungkinan besar. Pertama beginilah. Anime ini tuh selang season 1 dan season 2-nya hanya berjarak 1 season. Jadi ketika 2015 di musim summer atau di Juli waktu itu season 1-nya rilis. Lalu dilanjutkan lagi di musim tahun 2016 atau setengah tahun berselang, yaitu di winter 2016. Artinya cuma selang satu musim, yaitu bolong di fall 2015. Dari situ aja gue mendapatkan sebuah kesimpulan sederhana ya, anime yang biasanya dibuat dengan selisih satu seasonnya itu cuma berjarak satu musim, itu biasanya cuma buat rame-ramean gitu kan, cuma buat meramaikan suasana. Tapi ya kalau cuman memang buat untuk mempromosikan, sebenarnya itu hal yang sangat greget kali, karena studionya aja menggunakan jasa dari A1 Pictures gitu kan. Kalau cuma buat ngepromosikan light novel ya Biburi aja kayak atau Silverlink aja kayak, mereka bener-bener pintar jualan waifu gitu kan. Atau emang ini anime cocoknya dibuat oleh A1, gue pun kagak tahu gitu kan. Ya. Selebihnya, daripada gue ngebahas tentang ini animenya cocok oleh dibuat oleh siapa, gue sudah sangat menyukai desain mau bagaimanapun tentang ini anime. Ngingetin gue sama Sao yang dirilis di 2014 atau season 2-nya, karena mempunyai kualitas visual yang mirip-mirip karena di-handle oleh studio yang sama. Lagi-lagi gue bahas studio, gak ada gunanya padahal ya. Kalau misalnya animenya rilis juga pun, gue nggak tahu akan dirilis kapan gitu kan. Apakah juga adaptasinya ada gitu, nggak ngecek gue. Animenya pun volumenya sudah 10, chapternya unknown, statusnya finished. Oh udah selesai ternyata ya. Ternyata novelnya pun udah tamat gitu kan.
Dan juga animenya rilis 4 tahun setelah tamat. Apakah mungkin 2 season itu telah mencakup semua ceritanya? Ya kita nggak tahu juga ya. Pertama adalah yang gue pikirin masih banyak hal yang harus gue ketahui dari animenya juga. Maksudnya nggak semua cerita itu diceritakan. Dan dari jumlah chapternya yang cuma 10, chapter lagi, jilid yang novel yang cuma 10, itu Jun gua rasa memang pas jadi 2 season. Soalnya gini, rata-rata novel itu menghabiskan 3-5 jilid ya, 3-5 jilid untuk 1 season. Jadi bisa menghabiskan maksimal rata-rata paling banyak tuh 10 jilid jika ada 2 season. Dan jumlah jilid dari novelnya itu 2 season. Bagi teman-teman yang baca novelnya, mungkin bisa ngasih tahu ya, perbandingan antara anime dan juga novelnya. Apakah di novelnya tamatnya kayak gini, atau animenya itu ada yang belum diceritakan yang bersumber dari novel? Teman-teman yang sudah baca kasih tahu aja, kenapa gue kagak baca. Wih, kenapa bang kagak baca? Gak punya duit untuk beli novel originalnya gitu kan. Wih, baca ilegal bang. Wih, kagak boleh bro, kita harus menghargai gitu kan ya. Jadi seperti itu aja. Jadi kemungkinan besar dilanjutin enggak. Kenapa? Ya ini sudah 5 tahun dan gak ada berita apapun, cuman populer aja karena memang jualan waifunya berhasil gitu kan. Emang storynya abal-abal bang? Enggak. Menurut gue tetap aja ini anime mediocre, tapi bukan berarti ini anime yang gampang diremehkan ya. Tokoh utama juga om-om lagi, kan jarang-jarang kita dapat tokoh utama tuh om-om gitu kan. Tapi Mushoku Tensei om-om bang, tapi kan jadi bocil lagi gitu kan. Jadi bocil sangean pula, hornian pula, kacau ya. Tapi ini tokoh utama sih juga hornian juga, jadi ya nggak ada bedanya ya. Semua yang isekai pasti emang nyari waifu, sama kayak yang nonton gitu. Oke. Terlalu banyak yang gue bahas, jadinya intinya pun nggak pernah dapat. Intinya adalah melihat dari novel yang sudah mencapai 10, bukan mencapai, tamat di jilid ke-10, dan juga animenya juga sudah mendapatkan 2 season, yang kalau dipikir-pikir untuk dapat season 3 itu kemungkinan besar kekurangan bahan adaptasi, atau memang sudah animenya diadaptasi sempurna. Gue juga si Katanai, jadi teman-teman cari tahu sendiri dulu novelnya tuh tamatnya sama si di anime sama atau tidak. Karena gue merasa pribadi ending dari Gate itu kurang memuaskan dari gue, karena masih banyak hal yang belum dibahas. Lantas juga, kalau misalnya dibuat season 3 pun kemungkinan besar agak sulit. Kalau misalnya novelnya cuma berjumlah 10 doang, 10 jilid, ya mentok jadi OVA, atau mungkin dibuat movie dengan original story yang memang bukan hasil adaptasi. Original story yang gue maksud di sini adalah tetap saja pengarang asli dari novel Gate yang membuat ceritanya, cuman tidak diterbitkan aja dalam bentuk novel ataupun manga, hanya itu saja. As always, itu aja yang mungkin bisa gue sampaikan di video kali ini. Thanks for watching my video. I'm CRY and see you next time.